Pertanian Thailand bisa dikatakan menjadi raja di ASEAN, mengalahkan Indonesia. Padahal, Thailand belajar banyak dari Indonesia, terutama di era Suharto menjadi presiden. Buktinya, menurut Institute for Development of Economic atau INDEF, menilai sektor pertanian Indonesia sudah jauh tertinggal dari Thailand. Padahal, luas lahan di Thailand jauh lebih sempit dibandingkan Indonesia. Bukti lainnya berdasarkan data World Stock Export, dari 15 negara eksportir pangan, Thailand berada di peringkat kedua di bawah Vietnam. Menurut INDEF, ekspor Thailand sangat tinggi. Itu disebabkan karena produksinya banyak, sedangkan jumlah penduduknya sedikit. Ekspor hasil-hasil pertanian relatif stabil dari tahun ke tahun. Lalu, mengapa pertanian di Thailand bisa mengalahkan Indonesia yang lahannya lebih luas? Yang pertama adalah musim tanam padi. Terkait dengan musim tanam padi, ternyata di Thailand bisa menanam padi 1-5 kali. Intensitas tanam yang lebih banyak ternyata juga didukung oleh teknologi alat mesin pertanian yang canggih. Mungkin hampir semua petani Thailand sudah menggunakan mekanisasi pertanian. Yang kedua adalah tata niaga pertanian. Tata niaga pertanian di Thailand dianggap menguntungkan bagi petani. Pembelian beras petani dilakukan oleh pemerintah pasca panen dengan sistem subsidi. Beras yang dibeli pemerintah Thailand, selain dijual ke dalam negeri, juga disimpan di koperasi petani sebagai lumbung negara dan sisanya lagi diekspor. Dengan sistem subsidi, harga beras yang dibeli pemerintah selalu di atas harga acuan beras. Nah, dengan sistem tersebut, selain petani mendapatkan keuntungan yang pasti, harga beras di dalam negeri jadi stabil. Ketiga adalah bank pertanian. Bagi Thailand, sektor pertanian dipandang sebagai sektor yang vital. Oleh sebab itu, sebagai bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah terhadap sektor ini, di Thailand memiliki bank khusus pertanian yang berdiri sejak 1966. Bank pertanian di Thailand ini berfungsi memberikan pinjaman lunak kepada petani untuk menjalankan usaha taninya. Karena sadar pentingnya bank pertanian ini bagi kemajuan pertanian, maka suku bunga yang diterapkan pun cukup kecil, yang berkisar 1,5 hingga 3% per tahun. Beda jauh dengan KUR di Indonesia yang suku bunganya 7% per tahun. Yang keempat adalah mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian menjadi kunci utama kemajuan pertanian di Thailand. Penggunaan teknologi dan mesin pertanian meningkatkan efisiensi biaya dan waktu, sehingga penanaman padi selama 1 tahun bisa dimaksimalkan. Kini, di saat tenaga kerja pertanian semakin sulit, nampaknya penggunaan alat dan mesin pertanian menjadi sebuah keharusan. Petani di Indonesia dipandang perlu melakukan alih teknologi terkini, sehingga proses penebaran benih, penanaman, hingga proses panen dapat dilakukan dengan cepat. Kelima, Thailand menerapkan zonasi tanaman. Kebijakan zonasi maksudnya adalah menempatkan tanaman yang bersifat strategis pada lahan tertentu
yang telah ditunjuk oleh pemerintah dengan harapan produktivitas tanaman dapat maksimal. Komoditas pertanian yang sudah ada di wilayah zonasinya adalah padi, jagung, tebu, kelapa sawit, karet, dan singkong. Dengan adanya wilayah atau zonasi ini, maka dipastikan pemerintah mempunyai gambaran jelas output produksi yang akan dihasilkan. Bagusnya lagi, pemerintah menjamin bahwa petani akan mendapatkan harga yang pantas dengan memberikan subsidi apabila harga pasar kurang menguntungkan petani. Dengan adanya kebijakan zonasi tanaman, pemerintah Thailand tinggal mengatur waktu penanamannya menyesuaikan dengan target produksi dan target ekspor. Jika dirasa output dari wilayah zonasi masih kurang, maka pemerintah tinggal mencari wilayah zonasi baru. Dan poin terpenting, bahwa di sana tidak ada yang berani mengubah atau alih fungsi wilayah pertanian menjadi wilayah industri atau perumahan. Yang keenam adalah produk pertanian Thailand berjaya di dalam negeri. Kalau kita di Indonesia, antara produk dalam negeri dengan produk impor, biasanya laku mana? Sudah pada tahu jawabannya, yaitu produk impor yang jauh lebih laku. Ya, faktor harga menjadi pengaruh utama, walaupun kualitas masih bagus produk lokal. Kalau di Thailand, hal tersebut tidak berlaku. Pasalnya, di salah satu pasar agribisnis terbesar di Thailand, yaitu di Talatai, justru produk impor nampak sepi pembeli. Ya, nampaknya masyarakat Thailand sudah sangat sadar bahwa dengan mengkonsumsi produk lokal itu sama saja dengan mendukung pertanian di negara mereka, yang pada akhirnya juga mendukung perekonomian nasional. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.